Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Rifki akan membuat programnya itu program polinomial regresi. Kemudian di sini ada beberapa ada beberapa library yang harus diimpor, itu ada NumPy. Terus nanti juga Rifki akan membuat modul Polyfit 2 ya, matplotlib ini juga harus diimpor. Kemudian ini untuk input datanya itu, untuk data X nya itu adalah dari 0 sampai 8. Kemudian dari Y-nya ini bervariasi ya, kelipatan, berlaku kelipatannya 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 sampai 180. Jadi kelipatan 20. Kemudian setelah memasukkan atau menginput datanya ini, kemudian ada while true di mana percobaannya itu nanti akan menginputkan nilai M, atau di sini input datanya tuh polinomial order berapa. Misalkan nanti polinomial order 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu. Kemudian di sini juga ini juga termasuk tingkat polinomial ya. Terus ada print, nanti dia akan mengprint koefisiennya berapa, terus standar defisitnya berapa. Kemudian nanti itu akan ada plot hasil regresi polinomial. Jadi data di X1 itu minimalnya, dan X2 itu sebagai maksimal datanya. Kemudian untuk DX-nya itu adalah X2 minus X1 per 20. Kan tadi datanya itu kelipatan 20 ya. Kemudian di bagian X-nya ini sendiri, range-nya itu adalah X1, X2 plus DX per 10 DX gitu kan. Terus bagian Y-nya itu adalah NP zeros ln X. Jadi nanti itu dia bakal mendefinisikan tentang ln X. Kemudian for I in range-nya itu ln dalam koefisiennya ya. Terus Y sama dengan Y plus koefisiennya itu berapa, nanti akan muncul X ya, dikalikan dengan X dikuadratkan gitu kan. Kemudian nanti tuh akan diplot X data, Y data ini ya. Labelnya itu data eksperimen. Untuk labelnya ini lebih ke penjelasan dari grafiknya. Kemudian nanti juga akan melabelin polinomial order M, terus grafik kecepatan terhadap waktu dalam second, kecepatan dalam meter second. Terus nanti akan ada lokasinya 0, gridnya itu benar ya, dan akan print show ya. Kemudian kecuali expression terjadi kesalahan, misalkan nanti tuh dia bakal ngeprint terjadi kesalahan gitu. Kemudian keluar dari loop setelah satu kali eksekusi, di mana dia tuh bakal selesai sama dengan input ketik Y. Ini kan kalau misalkan ketik Y, jadi dia bakal langsung keluar gitulah break dan print program selesai. Nah sekarang Rifki akan buat modulnya. Dan Rifki juga membuat modul ya di sini Polyfit 2. Nama modulnya Rifki kasih nama. Dia tuh bakal mengimpor library NumPy. Terus nanti juga karena di library NumPy ini sangat komplit sekali, jadi cukup mudah untuk diimpor ya isinya dari library NumPy. Kemudian dia tuh bakal mendefinisikan polyfit X data Y data M gitu kan, menghitung koefisien polinomial order M kan. Order M. Terus A itu adalah NP zeros M plus 1, M plus 1. Kalau B itu nanti tuh bakal M plus 1 aja gitu. Terus for I in range itu M plus 1 ya, range-nya itu. For J-nya itu in range-nya itu M plus 1 juga. Tapi didefinisikan lagi, buat A-nya itu adalah AIJ sama dengan sum-nya itu X data ya, ini I plus J. Kemudian B-nya itu dia ada I-nya ya. Terus nanti dia akan menginterpretasikan bagian Y data, X data ya, yang ini. Terus dia juga permasalahannya itu akan menampilkan koefisien NV linear solve-nya itu adalah A, B. Terus dia bakal kembali lagi ke nilai koefisiennya. Terus di sini dia juga akan mendefinisikan standar deviasinya itu A,
X data, Y data. Terus dia akan menghitung standar deviasi error modelnya. Nah, M sama dengan len A-1, N sama dengan len X data, di mana Y fitnya itu adalah NV zeros N, di mana N itu adalah tadi len X data ya. Kemudian for I in range-nya itu M+1 tetap ya. Y fitnya itu sama dengan Y fit plus AI dikalikan X data ya, dikuadratkan ini. Terus sigma nanti juga akan menghitung sigmanya itu adalah squared ya, yang ini NP sum Y data minus Y fit ini dikuadratkan dibagi dengan N minus M+1 ya. Terus dia tuh bakal kembali lagi ke sigma. Sekarang Rifki akan membuat Gauss pivotnya. Ini adalah modul Gauss pivotnya ya, dimana modul Gauss pivot. Nah ini dia akan dari library NumPy juga ya. Kemudian import swap. Jadi ada modul swap dan modul error yang selanjutnya Rifki akan buat. Kemudian dia akan mendefinisikan Gauss pivot A, B, toleransinya itu 1 ya, pangkat 10 pangkat minus 12 ya. Ini 1 di 1 kali 10 ya harusnya. Pangkat minus 12 ya. Terus N sama dengan len B, setup faktor skalanya itu adalah S sama dengan 0N, dimana N itu adalah len B ya. Kemudian for I in range-nya itu adalah S-nya itulah maksimal ABS ini ya, bagian ini sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya. For K itu in range-nya itu adalah 0 N-1 ya, seperti itu. Kemudian dia itu akan menginterpretasikan perubahan baris jika diperlukan. Nah, jika ada perubahan baris, maka dia akan mengprint P, bukan print sih, P sama dengan INT. Dia akan mendefinisikan yang ini nih, ABS A K berbanding N K ya, dibagikan dengan S K berbanding N seperti ini plus K. Kemudian jika ABS-nya itu adalah A P, K ya, yang tadi, maka kurang dari toleransinya. Kemudian di mana toleransinya itu dia akan error, matriks adalah singular gitu kan. Kemudian jika P-nya itu adalah faktorial sama dengan K, swap dia tuh bakal rows-nya itu adalah BKP, SKP, dan AKP seperti itu masing-masingnya. Selanjutnya dia akan mengeliminasi nih, pada bagian eliminasi ini sendiri dalam range-nya itu K plus 1 N, jika AIK faktorial sama dengan 0, dia akan mendefinisikan lamnya itu adalah AIK per AK, K gitu kan. Terus di sini bagian A itu adalah I K plus 1 berbanding N sama dengan ini minus ini lam dikalikan dengan A K, K plus 1 berbanding N. Kemudian bagian B-nya ini sendiri tuh, B-nya ini minus lam dikalikan dengan tapi bergantung pada K. Kemudian jika ABS itu adalah A N-1 N-1, dia kurang dari toleransinya itu adalah error, matriks adalah singular gitu. Kemudian dia akan mensubstitusi balik nilai K dalam range N, N-1 minus 1 dan minus 1. BK-nya itu nanti ini ya, BK minus dot ini ya, bagian sini, dan dia akan kembali lagi ke B. Selanjutnya Rifki akan membuat modul swap dan modul error. Selanjutnya ini dia modul swapnya itu, dimana modul swap ini sendiri itu berkaitan dengan Gauss pivot yang tadi ya. Dalam Gauss pivot itu sendiri nanti berintegrasi dengan kode pemrograman utama ya. Kemudian si modul swap ini sendiri itu akan menginterpretasikan dari baris I dan J dari suatu vektor atau matriks P ya, seperti ini. Swapnya itu adalah PIJ, swap kolom matriksnya itu adalah P, dimana dia akan mendefinisikan swap rows PIJ. Kemudian jika len
P shape-nya itu adalah 1, kemudian PI PJ sama dengan PJ PI ini kayak berkebalikan. Terus else-nya itu adalah PIJ kan, ini juga berkebalikan ya. Dia sama akan seperti ini. Kemudian dia akan mendefinisikan swap calls-nya itu adalah PIJ, di mana P jadi kayak berbanding terbalik dengan yang ini ya, dengan yang atas. Berbanding terbalik si bagian titik 2-nya ini sendiri. Ini sangat berpengaruh juga dalam pembuatan atau menginterpretasikan dari suatu vektor atau matriks seperti itu. Nah, dia juga akan mengimpor library NumPy karena library NumPy sangat banyak gitu kan yang bisa diimpornya. Jadi cukup komplit. Nah, hal ini juga pada dasarnya modul swap ini sendiri tuh nanti dia bakal menginterpretasikan di swap browse-nya seperti yang tadi sudah dijelaskan pada bagian Gauss pivot. Selanjutnya Rifki akan membuat modul error. Ini dia adalah modul errornya sendiri, di mana dia akan menampilkan error string, di mana error string di sini itu akan mengprint stringnya dan terminate programnya. Kemudian dia akan mendefinisikan error string, print string, dan raw input, press return to exit. Jadi intinya yang tadi dijelaskan di main program atau program utama, dia tuh akan mengprint bagian ini itu adalah kombinasi atau yang akan berperan jika itu tidak sesuai gitu. Jadi jika terjadi kesalahan atau error, dia akan mengprint stringnya atau di mana letak kesalahannya seperti itu, letak errornya seperti itu. Nah, kemudian dia akan coba running kode pemrograman utamanya. Kemudian ini dia hasil runningannya, polinomial order 1, Rifki masukkan order 1, maka di koefisiennya itu adalah 20 dan 20. Kemudian standar deviasinya itu adalah 0 ketika ini Y ya, dia akan mengenter untuk balik lagi gitu kan. Nah, kita coba klik. Nah, program selesai seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan dimasukkan 2 ordernya dari koefisiennya akan berbeda. Nah, Rifki akan menunjukkan grafiknya. Dia hasil grafiknya, dimana dia memplot grafik kecepatan terhadap waktu. Data eksperimen itu adalah yang titik-titik ini itu adalah data hasil eksperimennya, titik ya sampai 8 ya di sini, karena tadi bagian X-nya itu sampai 8, kalau bagian Y-nya itu udah sampai 180. Kemudian kenapa ada garis orange ini? Garis orange ini sendiri menginterpretasikan dari polinomial order 1. Nanti kalau misalkan yang dimasukkan itu adalah polinomial order 2, nanti dia akan berubah lagi seperti itu. Nah, tentunya hal ini juga diinterpretasikan bahwasanya itu bagian X itu bergantung atau dialokasikan itu sebagai waktunya. Kemudian bagian Y-nya ini sendiri dia merupakan kecepatan dalam meter per sekon. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.